Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, berjumpa kembali dengan saya Wiji Hastuti dalam acara Warto Paseban, Warnaning Carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Nah, Warto Paseban kali ini hadir dengan tema perencanaan dan persiapan menjadi seorang ibu dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021. Dan sudah hadir bersama kita hari ini narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Inyoman Tritya Widiantara, spesialis obstetri ginekologi. Mari kita sapa bersama beliau. Selamat pagi Dr. Tritya. Selamat pagi Dr. Wiji. Iya. Sehat nggih dok nih? Sehat, salam sehat selalu juga untuk pemirsa. Iya, terima kasih dokter. Nah dokter, untuk pertemuan kita kali ini kita dalam rangka memperingati Hari Ibu dokter, ya, dengan tema perencanaan dan persiapan menjadi seorang ibu. Nah, mengapa sih dok merencanakan dan mempersiapkan menjadi ibu ini sangat penting itu? Kenapa dokter? Mungkin bisa dijelaskan dokter Tritya? Baik, makasih Dr. Wiji. Pemirsa sekalian, di kesempatan ini tadi dengan pertanyaan Dr. Wiji, bagaimana harus merencanakan suatu kehamilan itu harus direncanakan. Memang istilahnya untuk merencanakan kehamilan itu sangat perlu sekali, karena ternyata banyak sekali faktor-faktor penyakit, permasalahan yang terjadi selama kehamilan. Jadi sama seperti kehidupan sehari-hari, kalau bisa direncanakan, yang kita harapkan kalau dari sisi medis adalah hasil yang lebih optimal, lebih baik untuk selama kehamilan, untuk bayinya juga, kelahiran, dan setelah atau masa nifasnya kemudian. Mungkin itu? Oh iya. Nah, kalau misalnya kehamilan itu tidak direncanakan atau tidak dipersiapkan dengan baik, itu apa saja dok masalah-masalah yang bisa muncul selama ibu hamil seperti itu? Baik. Permasalahan yang bisa terjadi selama kehamilan yang apabila tidak direncanakan itu sebenarnya banyak ya. Tapi beberapa permasalahan yang bisa timbul utamanya adalah satu, kemungkinan perdarahan, kemudian tekanan darah yang tinggi, penyakit-penyakit yang sudah terjadi sebelum kehamilan dan bermasalah selama kehamilan. Kemudian juga hal-hal yang lain bisa berpengaruh terhadap ibu maupun bayinya. Jadi inilah pentingnya kenapa benar-benar kalau misalnya selama hamil itu diharapkan benar-benar kondisi ibu optimal dari berbagai sisi ya, atau segi, dari sisi nutrisinya, dari kondisi penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah ada pada ibu. Nah itu benar-benar harus istilahnya optimal selama kehamilan, entah diobati atau dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar dia nantinya hamilnya bisa lancar, proses persalinan, demikian juga nanti luaran buat bayinya, supaya benar-benar bayi yang merupakan generasi mendatang kita semua itu benar-benar jadi bakal anak yang unggul, yang istilahnya secara fisik, mental maupun kejiwaan unggul. Demikian. Jadi memang kehamilan yang tidak dipersiapkan atau tidak direncanakan dengan baik itu masalah yang bisa timbul banyak ya dok ya. Bisa perdarahan, tensi tinggi, bahkan kematian ya dok ya. Betul. Nah banyak sekali ya dok, penyakit-penyakitnya itu sangat banyak. Nah mungkin bisa dijelaskan dok, mungkin salah satu penyakit yang bisa timbul selama hamil yang mungkin itu menjadi penyebab utama meninggalnya seorang ibu atau meningkatnya angka kematian ibu itu apa dok? Baik, ya betul Dr. Wiji, artinya permasalahan utama pada kehamilan itu, apalagi kita misalnya di daerah Bantul atau di daerah lainnya di Indonesia, itu hampir sama, adalah kemungkinan komplikasi ya, atau istilahnya kejadian ikutan yang tidak diinginkan selama kehamilan, bahkan kematian baik ibunya maupun bayi yang sangat tinggi di Indonesia, hampir secara merata di Indonesia. Dan ini yang kita perangi sebenarnya ya, sebagai petugas medis, sebagai pelayan kesehatan. Nah, penyakit yang sering menyebabkan permasalahan selama kehamilan antara lain adalah tekanan darah tinggi. Ya, selain itu juga tadi yang saya sudah sebutkan, perdarahan mungkin terjadi dengan berbagai macam faktor penyebab atau faktor risiko sebelum baik atau sesudah
kehamilannya terjadi. Jadi salah satunya tekanan darah tinggi itu. Tekanan darah tinggi itu ya dok. Jadi sebelum hamil itu pun sudah ada faktor resiko atau yang bisa memicu terjadinya tekanan darah tinggi atau perdarahan itu gitu ya. Mungkin yang harus diwaspadai dokter sebelum hamil nih, kalau punya resiko apa saja sih dok? Misalnya yang mungkin kemungkinan nanti saat hamil nanti bisa berbahaya seperti itu. Oke, baik, benar. Izin saya menjelaskan sedikit. Artinya setiap kehamilan dari penelitian yang ditemukan bahwa ada cerita bahwa seorang ibu yang gagal untuk hamil melanjutkan kehamilannya atau keguguran gitu ya. Setelah dilakukan penelitian, pertanyaan pada ibu tersebut, ternyata dia memiliki 6 resiko minimal. Jadi rata-rata seorang ibu hamil itu memiliki 6 resiko dari hasil penelitian itu. Jadi secara merata mungkin bisa ya dianggap bahwa setiap ibu hamil itu sebelum hamil dia punya faktor risiko, termasuk untuk terjadinya tekanan darah yang menjadi salah satu momok kita. Untuk ibu-ibu yang hamil itu bisa menyebabkan satu kejadian ikutan yang tidak diinginkan, bahkan kematian dan gangguan pada bayinya, bahkan kematian juga pada bayinya. Nah, beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi selama kehamilan antara lain punya riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya, baik dari ibunya sendiri di kehamilan sebelumnya atau enggak dari riwayat keluarganya. Riwayat keluarga juga betul, riwayat keluarga dari kedua orang tuanya misalnya, dengan riwayat dari saudara-saudara wanitanya atau ibunya pada saat kehamilan sebelumnya ternyata ada tekanan darah tinggi, dia punya faktor risiko. Kemudian kalau dia hamilnya yang pertama kali, apalagi kalau usianya masih sangat muda sekali ya, kurang dari 21 tahun misalnya, itu jadi faktor risiko. Terus faktor risiko yang lain kalau ada riwayat penyakit gula. Riwayat penyakit gula ya sebelumnya. Terus kemudian memang tekanan darah tinggi pada ibu tersebut sudah ada misalnya ya dari kehamilan sebelumnya atau sebelum hamil dia sudah tekanan darah tinggi. Nah, itu beberapa faktor risiko ya. Jadi sekarang hal ini juga sudah masuk ke yang namanya buku pemantauan kehamilan atau buku KIA atau buku PING yang ada di puskesmas setiap ibu hamil itu. Nah, itu sudah dilihat, sudah dijelaskan di sana ada faktor risiko, dan kita juga sebagai petugas kesehatan memiliki cara untuk istilah mengidentifikasi apakah ibu ini misalnya dia datang dalam kehamilan awal, dia berisiko nantinya mengalami yang namanya tekanan darah tinggi dalam kehamilan atau keracunan kehamilan bahasa awalnya. Keracunan kehamilan, oh iya dok ya. Ternyata keracunan kehamilan itu adalah tekanan darah tinggi dalam kehamilan ya dok ya. Berarti. Betul. Jadi memang ibu hamil memang wajib ya dok ya hukumnya untuk memiliki buku PING itu ya dok ya. Betul, buku pemantauan kehamilan. Buku pemantauan kehamilan seperti itu. Nah, itu tadi kan faktor resiko tekanan darah tinggi dok. Mungkin kemudian mungkin bisa diceritakan dok, kapan seorang ibu hamil tuh mulai waspada, gejala seperti apa sih yang muncul pada ibu dengan tekanan darah tinggi ini? Mungkin pusing atau apa yang dirasakan sehingga si ibu ini harus segera menghubungi tenaga kesehatan seperti itu dok. Ya, baik. Memang kalau dari sisi medis, kalau sudah timbul gejala biasanya seorang ibu baru datang ya untuk memeriksakan dirinya. Tapi sebenarnya dari pemantauan selama kehamilan, dari panduan buku pemantauan kehamilan itu juga disebutkan bahwa seorang ibu hamil itu meskipun dia belum ada gejala pada trimester pertama atau kehamilan antara 1 sampai 14 minggu, nah itu udah harus minimal ketemu sama dokter umum. Dokter umum ya dok. Gitu ya. Jadi sekarang dari Kemenkes anjurannya seperti itu 2020 gitu ya. Jadi dengan ketemu sama dokter, jadi akan diperiksa oleh dokter, ditanyakan faktor risiko dari keluarganya, dari ibu sebelumnya, sebelum kehamilan ini gitu ya, apakah ada kemungkinan nantinya ada tekanan darah yang tinggi. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya gejala klinis. Kalau udah ada gejala klinis nanti biasanya sudah terjadi permasalahan. Sudah terlambat ya, malah kita sekarang dalam arti berburu gitu ya, supaya di awal kehamilan pun sudah bisa kita perkirakan kemungkinan ibu ini punya faktor risiko, jadi kita antisipasi dulu gitu. Malah lebih baik lagi kalau sebelum hamil sudah konsultasi dulu. Nah, ini sebenarnya kuncinya sebenarnya. Kuncinya adalah sebelum hamilnya harus sudah direncanakan dan dipersiapkan dulu ya dok ya, supaya saat hamil tidak muncul tekanan darah tingginya itu tersebut. Lebih baik. Untuk tekanan darah tingginya sendiri itu rentangnya berapa sih dok?
Baik. dikatakan tekanan darah tinggi? Ya, untuk tekanan darah tinggi itu memang kalau dilihat standarnya ya dari panduannya itu memang kita harus mengukur tekanan darah tinggi ya dengan alat tensimeter. Ya, dengan kaidah, memang sudah ada kaidah di sana, harus didengarkan gitu ya, bunyi suara jantungnya. Itu tekanan darahnya kalau dianggap tinggi di atas 140/90, salah satunya ya. Kita sebut dengan ya yang atas atau bawah 140/90 gitu ya. Nah, itu minimal tekanan darah yang dianggap tinggi gitu ya. Karena kita mengacu juga dengan rekomendasi dari kumpulan yang meneliti tentang tekanan darah tinggi. Gitu 140/90 ya. 140/90 dikatakan tekanan darah itu tinggi ya, ya. Dok ya. Baik Dok. Kemudian tadi kan dikatakan bahwa yang penting kalau sudah muncul gejala itu terlambat seperti itu ya Dok ya. Jadi memang harus merencanakan dan mempersiapkan kehamilan sebelum hamil seperti itu. Betul, nah, betul. Untuk misalnya tekanan darah tinggi sendiri, apa sih Dok yang harus direncanakan atau dipersiapkan seorang ibu ini sebelum hamil, Dokter? Apa saja yang harus dilakukan, Dok? Baik, yang jelas yang harus dilakukan adalah seorang ibu harus tahu dulu faktor risiko yang dia miliki gitu ya, termasuk dari keluarga, dari ibu sendiri, baik kehamilan sebelumnya atau faktor risiko tekanan darah tinggi sebelum dia hamil ya. Terus yang kemudian indeks massa tubuh atau antara berat badan dengan tinggi badan ibu. Nah, itu harus benar-benar dianggap sebisa mungkin ya, senormal mungkin indeks massa tubuhnya antara 18,9 sampai sekitar 25 indeks massa tubuh yang normal, dengan harapan nanti bisa kecil kemungkinan ada permasalahan di tekanan darah tinggi. Kemudian kalau dia sudah memiliki tekanan darah tinggi sebelumnya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Sebelum kehamilan dia diberikan obat dulu ya. Kemudian nanti diobati sampai terkontrol dulu. Kalau terkontrol bagus, apalagi dengan tanpa obat misalnya, karena ada beberapa cara selain obat bisa dilakukan, seperti tadi menurunkan berat badan ke arah ideal gitu ya. Terus kemudian GERMAS, gerakan masyarakat hidup sehat, yang harus dilakukan rutin, melakukan cek darah misalnya sebagainya, tekanan darah maksud saya. Nah, cara-cara itu yang bisa dilakukan sebelum hamil gitu ya. Tapi kalau seandainya pada kondisi yang tidak ideal, dia harus minum obat, mudah-mudahan dosis terkecil pada saat dia memulai kehamilan. Jadi cara itu yang digunakan untuk mencegah jangan sampai tekanan darahnya nanti lebih bermasalah. Lebih bermasalah, baik. Jadi meskipun sudah punya tekanan darah tinggi sebelum hamil, tetap boleh hamil, tetapi memang harus dipersiapkan ya Dok ya. Betul. Harus direncanakan supaya saat hamil nanti tidak muncul komplikasi-komplikasi tekanan darah tingginya ya Dok ya. Nah, tadi dijelaskan Dokter Titia ini banyak sekali, mulai dari merencanakan dan mempersiapkan kehamilan, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian apa yang perlu dipersiapkan. Nah, yang dijelaskan Dokter Titia tadi tuh ada nggak sih Dok di sini Dok, di bukunya Dokter Titia ini Dok, kehamilan terencana untuk 9 bulan anti galau. Baik. Sudah ada di sini atau lebih banyak lagi Dok yang ada di buku ini Dokter? Ya, baik. Di buku ini sebenarnya ada salah satunya untuk tekanan darah tinggi tadi ya, bagaimana berencana sebelum kehamilannya gitu, apa rekomendasinya gitu ya. Terus di samping itu ada juga hal yang lain, misalnya bagaimana sebelum hamil supaya tidak anemia, kekurangan sel darah merah gitu ya. Terus kemudian mencegah kemungkinan nanti terjadinya perdarahan, dan kasus-kasus lain yang banyak kami dari pengalaman gitu ya mendapatkan di lapangan di Rumah Sakit Panembahan Senopati seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dicegah dan kami rekomendasikan secara medis, mendapatkan rekomendasi dari berbagai sumber, baik lokal, nasional maupun dunia gitu ya, demi istilahnya kita berupaya untuk mengarahkan ibu-ibu sebelum hamil pada baiknya berencana, sehingga nanti yang kita tuju sebenarnya tidak hanya ibunya ya, untuk kesehatan ibunya, tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana mengantarkan generasi mendatang kita bisa lebih bagus, lebih baik, dan dengan masa depan yang lebih baik untuk negara ini utamanya. Oh iya, baik. Jadi di bukunya ini kehamilan terencana untuk 9 bulan anti galau itu sudah lengkap ya Dok ya, dijelaskan semua, kebanyakan hampir semua penyakit yang bisa muncul atau masalah-masalah yang bisa muncul selama kehamilan, seperti itu Dok. Betul Dr. Wiji, jadi hampir semua
permasalahan ya sebagian besar ya, terutama yang utama yang menyebabkan banyak permasalahan selama kehamilan itu. Yang paling sering gitu ya? Iya, paling sering di lapangan yang kami temukan. Ya saya kira juga hampir sama untuk di wilayah Indonesia, bahkan dunia, seperti tadi tekanan darah tinggi itu menjadi permasalahan dunia, meskipun di negara yang dianggap maju ini mungkin sudah kecil sekali karena dia pemantauan atau malah pencegahan sebelum kehamilan sudah baik gitu ya, dan kita harapkan bisa menuju ke sana gitu ya. Gitu. Selain menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang bisa muncul selama kehamilan, di bukunya Dr. Tritia, apakah ada solusinya juga, Dok? Dijelaskan di situ harus ngapain. Oke. Baik. Ya, buku ini sebenarnya memang berangkat dari galau saya sendiri, galau ya. Karena banyak kegalauan Dr. Tritia sendiri ya, Dok. Galau karena banyak sekali permasalahan yang saya temukan pada ibu hamil, yang mungkin pada ibu hamil sendiri tidak menyadari hal itu. Karena kan biasanya orang hamil ya sudah, istilahnya ini adalah berkat dari Tuhan gitu ya. Tapi di balik itu selain berkat, tentunya kita harus berpikir bahwa kehamilan itu adalah suatu hal yang kalau bisa dianggap sakral gitu ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa sekali lagi mengantarkan ibu sampai bersalinnya, dan bayi yang dilahirkan juga benar-benar baik gitu ya. Jadi masalah yang kami gambarkan di sini ya cukup luas dari permasalahannya. Kemudian ada juga kiat-kiat bagaimana supaya istilahnya mengatasi kemungkinan permasalahan yang bisa terjadi tersebut. Jadi langkah antisipasinya lah ada gitu, apa harus yang dilakukan. Ada tips-tipsnya ya, Dok ya. Ada tipsnya gitu. Nah, berarti ini wajib banget nih bagi ibu yang merencanakan hamil. Jadi yang sebelum hamil pun harus sudah membaca buku ya, Dok ya, harus mencari informasi apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum hamil. Karena juga betul banyak sekali, Dok, misalnya di IGD gitu ada ibu hamil sudah 37 minggu atau sudah menjelang persalinan, tapi masih lupa hari pertama mens terakhirnya, lupa, kemudian tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan gitu, tidak melakukan pemeriksaan USG, itu kan sangat-sangat disayangkan seperti itu ya, Dok ya. Oleh karena itu penting sekali nih untuk ibu hamil atau ibu yang berencana untuk mempersiapkan kehamilan untuk menambah ilmunya ya, Dok ya, supaya lebih tahu, lebih siap menghadapi kehamilan dan persalinannya. Salah satunya dengan membeli dan membaca bukunya Dr. Tritia, Kehamilan Terencana untuk 9 Bulan Anti Galau. Nah, ini bisa diceritakan, Dok, kalau mau pesen ini bisa kemana, Dok, nanti? Baik, kalau untuk mesen sendiri ya, kalau mau ke Panembahan bisa, nanti hubungi ya, mungkin saya minta di bagian perpustakaan mungkin ya, perpustakaan Panembahan, nanti di sana biar direkapitulasi sehingga nanti kita tahu, kita akan sampaikan nanti berapa eksemplar di perpustakaan untuk istilahnya siapa yang memerlukan gitu ya, yang berminat gitu. Kalau misalnya nih, Dok, yang di luar kota mau membeli, Dok, apakah harus datang atau bisa dikirim juga bisa, Dokter, bukunya? Bisa, kita kirimkan yang di luar kota dengan tambahan biaya kirim gitu ya. Nanti bisa sebenarnya mungkin nanti di YouTube Rumah Sakit Panembahan Senopati saya akan berikan formulir Google-nya gitu ya, sehingga mudah untuk memesan gitu. Jadi ya kita lebih mudah dengan cara sekarang gitu ya. Baik, jadi banyak caranya ya, Dok, ya, akan dipermudah seperti itu. Nah, itu tadi bagi sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul yang mempersiapkan kehamilan, yang ingin merencanakan kehamilan dan tidak ingin galau ya, Dok ya, bebas dari galau. Itu tadi bisa memesan dan membaca bukunya dari Dr. Tritia, Kehamilan Terencana untuk 9 Bulan Anti Galau. Pemesanan bisa lewat online dan juga bisa di perpustakaan RSUD Panembahan Senopati Bantul. Nah, Dokter, tadi berbagai macam permasalahan pada ibu hamil yang bisa muncul itu sudah dijelaskan, Dok, seperti tekanan darah tinggi, kemudian tadi perdarahan seperti ya, Dok, anemia. Nah, secara keseluruhan, Dokter, mungkin ada tipsnya untuk persiapan ibu hamil ini apa saja, Dokter? Baik, di buku ini juga saya jelaskan ya, Dr. Wiji ya, artinya untuk kesiapan dalam kehamilan yang seperti kita diskusikan tadi ya, banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang terjadi pada seorang ibu. Jangan lupa kita setiap ibu dengan ibu lainnya kadang-kadang beda karena setiap manusia unik gitu ya. Jadi nggak akan bisa sama gitu. Jadi apa yang terjadi efeknya kadang-kadang berbeda gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal yang unik tadi,
ada beberapa yang kami aturkan di sini, kami rekomendasikan. Antara lain adalah konsultasi prakonsepsi. Jadi konsultasi sebelum kehamilan, gitu ya. Jadi biasanya ketemu dengan medis, para medis, gitu ya. Nanti biasanya akan didiskusikan adalah apa riwayat kesehatan ibunya, keluarganya, kalau memerlukan nanti pemeriksaan penunjang, misalnya seperti itu. Nah, itu yang paling pertama yang kita rekomendasikan. Terus yang kedua adalah setelah hamil, ya, karena kehamilan sekarang sudah berencana, ibunya punya informasi setelah konsultasi prakonsepsi tersebut. Pada saat kehamilan, ya, dia harus dipantau rutin. Jadi istilahnya pemeriksaan rutin selama kehamilan itu harus dilakukan. Kalau Kemenkes sendiri sudah merekomendasikan pada saat ini tidak seperti dulu 4 kali, sekarang 6 kali. 6 kali. Dengan ketemu harus dengan dokternya pada trimester pertama, itu 1 kali tambahannya, dan nanti trimester 3 sebelum menjelang bersalin. Antara usia kehamilan 30 sampai 34 minggu harus ketemu lagi sama dokternya misalnya, gitu ya. Jadi dengan seperti itu dokternya akan melakukan pemeriksaan rutin lagi. Ada nggak faktor risiko nanti dia pada saat bersalinnya. Siapa tahu pada saat awal tidak terdapat permasalahan, ternyata pada menjelang persalinan ada tekanan darah tinggi, ternyata ibunya kekurangan sel darah merah, anemia, dia rekomendasikan untuk konsultasi ke rumah sakit misalnya, atau bersalin di rumah sakit. Nah, hal ini yang istilahnya tambahan dari Kemenkes sebagai rekomendasi. Terus yang ketiga adalah mengikuti program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Berencana itu keren loh, gitu ya. Artinya sekarang jargonnya seperti itu ya, dengan harapan tidak hanya selama kehamilan, tetapi seorang ibu hamil juga sudah harus merencanakan dia mau hamilnya berapa kali, jaraknya berapa tahun misalnya, gitu ya. Terus dia harus atau berminat untuk mengetahui seluk-beluk kontrasepsi. Ya, jadi menggunakan kontrasepsi setelah habis melahirkan sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan anak. Jadi anak itu ada 1000 hari. 1000 hari. Ya. Pertama kehidupan itu ya. Betul, golden period atau masa emasnya. Jadi dia sejak dari pembuahan di dalam rahim ibunya sampai dia 1000 hari setelah pertama kali pembuahan terjadi. Nah, itu udah masa-masa yang harusnya dia tidak terganggu. Misalnya ibunya terganggu karena hamil lagi. Jadi nutrisi anak yang belum 1000 hari tadi selesai itu sudah diganggu karena ibunya hamil, anaknya sudah terlantar. Jangan lupa tidak hanya masalah nutrisi, banyak psikis, kejiwaan itu harus dipenuhi hak-hak seorang bayi atau anak tadi, karena dia rentan sekali pada masa itu kalau bermasalah, karena nanti kedepannya bisa permasalahan berlanjut bahkan untuk pertumbuhan perkembangannya. Bapak Presiden seperti tulisan saya di sini berharap jangan sampai angka stuntingnya tinggi lagi di Indonesia. Stunting itu artinya ada perbedaan pertumbuhan dari tinggi badan antara satu anak dengan anak yang harusnya sebaya dia. Jadi dia mohon maaf ya lebih pendek misalnya. Itu yang kita benar-benar perangi, karena ini masalahnya 1000 hari pertama, terus masalah gizi setelah dia dilahirkan. Terus rekomendasi kami yang berikut ya di buku ini adalah pendidikan reproduksi usia dini. Pendidikan reproduksi usia dini. Betul ya. Jadi pendidikan sesuai dengan usianya dari 5 tahun pertama, terus anak menuju masa usia sekolah. Itu sebenarnya sudah ada rekomendasi dari Kemendikbud juga, itu bagaimana memberikan pendidikan reproduksi usia dini di sekolah. Ya, kalau misalnya itu bisa dilakukan dengan baik, mencegah terjadinya salah satunya kehamilan yang tidak diharapkan dari remaja-remaja kita yang banyak sekarang terjadi gitu. Dengan harapan dengan pencegahan yang baik, sekali lagi hasil yang didapatkan akan lebih maksimal, optimal dengan biaya yang lebih minimal. Lebih minimal seperti itu ya, Dok ya. Jadi ternyata generasi penerus bangsa itu ditentukan tidak hanya setelah anak ini lahir atau setelah dewasa, tapi jauh sebelum seorang ibu ini hamil atau mengandungnya ya, Dok ya. Betul, dan 1000 hari pertama setelah pembuahan terjadi di rahim ibunya pertama kali itu. Oleh karena itu harus merencanakan dan persiapkan kehamilan itu sebelum hamil itu ya, Dok ya. Ya, kita memang mengarahkan ke sana, Dr. Wiji. Karena saya sebagai dokter kebidanan memang harapannya kita bisa
melakukan edukasi, memberikan saran kepada calon-calon ibu nantinya dengan persiapan yang lebih baik. Kita bisa berharap mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, kita nggak tahu ya hasilnya, tapi yang harapannya adalah ada perbedaan pemikiran. Yang sebelumnya saya bilang tuh kodrat gitu ya, artinya ya udah hamil kodrat. Tapi kalau misalnya itu ditambah dengan suatu perencanaan dengan lebih matang, kita bisa berharap generasi mendatang yang kita inginkan bisa lebih baik ya. Mungkin harusnya lebih baik dibandingkan kita sekarang. Lebih tinggi misalnya genetiknya karena nutrisinya bagus, 1000 hari pertamanya baik, tidak rentan sakit gitu ya, tidak terinfeksi penyakit-penyakit infeksi karena ibunya selama hamilnya itu yang kita harapkan. Amin, amin Dok, semoga bisa terwujud ya Dok ya. Amin. Salah satunya itu tadi, besok berarti mungkin 10 tahun lagi tuh sudah yang tingginya seperti saya mungkin sudah tidak ada ya Dok ya. Besok kebanyakan tingginya sudah setinggi Dokter Tritia semua lebih tinggi lagi ya. Kalau memang dia secara genetik lebih baik ya, artinya tinggi rata-rata misalnya yang wanita sama pria gitu. Baik Dok. Nah, semua yang dijelaskan Dokter Tritia tadi semuanya ada nih Dok di bukunya Dokter Tritia ya Dok ya? Ya, secara garis besar semuanya sudah kami sampaikan di sini. Siap. Jadi tadi mungkin yang ingin membaca atau mendalami lagi lebih dalam lagi mengenai tadi tips-tipsnya Dokter Tritia, bisa tadi ya, jangan lupa memesan buku kehamilan terencana untuk 9 bulan anti galau. Nah Dok, kita sudah membahas banyak sekali Dok hari ini, mulai dari permasalahan ibu hamil, merencanakan kehamilan, kemudian apa saja yang harus dilakukan ibu hamil seperti itu. Nah mungkin ada pesan Dokter yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini Dokter, untuk sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati sekalian. Baik, terima kasih banyak Dokter Wiji. Pemirsa sekalian, jadi kesimpulannya sebenarnya ada jargon sederhana dari perkumpulan obstetrik ginekologi atau kebidanan kandungan Yogyakarta. Di sini biasanya kita sebutkan dengan bibit api, bobot tumoto, babaran selamat. Jadi sama dengan yang saya sampaikan panjang lebar tadi, bahwa sebelum kehamilan direncanakan bibit api, bobot tumotonya, selama kehamilan melakukan pemeriksaan secara rutin sesuai dengan rekomendasi petugas kesehatan gitu ya, dengan harapan babaran selamat supaya bersalinnya baik, luaran dari kehamilannya berupa bayi atau generasi mendatangnya bisa lebih baik. Demikian. Amin. Berarti tadi ada ya, gini Dok, ini bibit ape, bobot tumoto, babaran selamat. Kita ulangi sekali lagi Dok. Bibit ape, bobot tumoto, babaran selamat. Baik, terima kasih Dokter Tritia untuk waktunya, sharingnya, ilmunya, bukunya juga luar biasa semuanya. Terima Dokter kasih. Tritia, semoga bermanfaat ya Dok ya. Amin. Semakin banyak ibu atau wanita di Indonesia membaca, semoga nanti ilmu yang disampaikan Dokter Tritia ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa mencegah permasalahan-permasalahan pada ibu hamil yang bisa muncul, dan bisa tadi Dok memunculkan generasi-generasi bangsa yang lebih baik tentunya kemudian hari. Demikian tadi Dokter Tritia, semoga Dokter Tritia dan keluarga sehat selalu Dok. Terima kasih banyak, begitu juga dengan Dokter Wiji dan keluarga ya. Amin, terima kasih Dokter. Dan semua tim yang ada di sini ya. Jangan lupa ikuti di RSUD Panembahan Senopati YouTube ya. Di YouTube-nya RSUD Panembahan Senopati Bantul Dokter. Baik. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Dokter ya. Sama-sama. Terima kasih. Nah, demikian tadi sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, podcast kita hari ini bersama dengan Dr. Nyoman Tritia Widiantara, spesialis obstetri ginekologi. Nah, sedikit ini ada kutipan kalimat, kehamilan tidak hanya tentang mengandung seorang bayi, tetapi tentang bagaimana seorang wanita mampu membawa sebuah kehidupan selama 9 bulan dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Dikutip dari buku Kehamilan Terencana untuk 9 bulan anti galau, karya Dr. Nyoman Tritia Widiantara, spesialis obsgin. Saya minta maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Warta Paseban selanjutnya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Bibit ape, bobot tumoto, babaran selamat. Saya Wijaya Suti undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.